Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Faisati Masmal dengan NIM 90400122008 akan membahas tentang mengukur dan mengendalikan aset perusahaan. Sebelumnya kita akan membahas tentang aset perusahaan. Aset perusahaan adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, di mana yang diharapkan nantinya manfaat ekonominya bisa mengalir ke perusahaan pada masa yang akan datang. Kenapa sih pengendalian dan pengukuran aset ini diperlukan? Yang pertama ada akurasi laporan keuangan. Nah, di akurasi laporan keuangan ini memberikan gambaran yang tepat tentang posisi keuangan sebuah perusahaan. Yang kedua ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, yang pertama itu untuk menyediakan informasi yang akurat untuk keputusan investasi dan divestasi. Yang kedua juga membantu dalam perencanaan strategis dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, mendukung keputusan operasional harian yang lebih efektif. Ketiga, ada optimalisasi penggunaan aset, yang dimana mengidentifikasi aset yang kurang dimanfaatkan atau tidak produktif, lalu meningkatkan efisiensi operasional melalui penggunaan aset yang optimal. Yang keempat, ada manajemen risiko, di mana hal ini untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko-risiko terkait aset seperti keusangan, kerusakan, atau pencurian. Selanjutnya itu untuk memastikan perlindungan yang memadai untuk aset-aset yang bernilai tinggi. Yang kelima ada peningkatan kinerja keuangan. Hal ini membantu dalam meningkatkan risiko keuangan seperti return on asset atau ROA. Terus bisa juga untuk mengoptimalkan struktur modal dengan pemahaman yang lebih baik tentang basis aset. Lalu mendukung strategi pengelolaan biaya yang lebih efektif. Yang keenam, ada transparansi dan akuntabilitas yang dimana hal ini untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan melalui pelaporan yang transparan, memfasilitasi audit internal dan eksternal yang lebih efektif, juga mendukung tata kelola perusahaan untuk menjadi perusahaan yang lebih baik. Yang ketujuh ada perencanaan pajak, di mana hal ini memastikan klaim depresiasi dan amortisasinya akurat dan mendukung strategi perencanaan pajak yang lebih efisien. Nah, kita masuk ke jenis-jenis aset perusahaan. Yang pertama ada aset lancar atau current asset. Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan atau dalam waktu 1 tahun. Nah, yang dimaksud dengan aset lancar ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama ada kas setara kas. Nah, kas setara kas ini apa aja? Ada uang tunai, rekening bank, investasi jangka pendek yang sangat liquid, misalnya deposito berjangka pendek. Kedua ada piutang usaha. Yang ketiga ada persediaan. Nah, persediaan ini terdiri dari beberapa bagian lagi. Yang pertama ada barang dalam proses, bahan baku, dan barang jadi. Yang keempat ada investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek ini adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan dan investasi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Terus yang kelima, yang terakhir ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini apa? Itu adalah pembayaran dibayar di muka untuk biaya operasional. Misalnya asuransi dibayar di muka atau sewa dibayar di muka, seperti itu. Terus kita masuk ke jenis-jenis yang kedua. Ke jenis yang nomor 2 ada aset tetap atau fixed asset. Nah, aset tetap ini adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau tujuan administratif dan diharapkan akan digunakan selama lebih dari 1 periode. Nah, apa aja nih yang termasuk dalam aset tetap? Yang pertama itu ada tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, perabotan, dan infrastruktur. Lalu kita akan masuk ke jenis yang ketiga. Ini ada aset tidak berwujud atau intangible asset. Nah, aset tidak berwujud ini adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasikan tanpa wujud fisik, dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Nah,
Macam-macamnya aset tidak berwujud ini banyak juga ya guys. Jadi yang pertama itu ada kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini apa? Kekayaan intelektual itu ada paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, gitu. Terus ada juga goodwill, terus ada lisensi dan franchise, lalu ada perangkat lunak komputer, daftar pelanggan, kontrak yang menguntungkan, teknologi yang dikembangkan, dan riset pengembalian dalam proses. Dan jenis yang terakhir adalah aset keuangan atau financial asset. Nah, aset keuangan ini apa? Aset keuangan ini adalah aset berupa kas, instrumen ekuitas entitas lain, hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain. Nah, hak kontraktual ini untuk menukar aset keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan. Nah, jadi apa aja yang termasuk dalam aset keuangan? Yang pertama ada kas dan setara kas, deposito berjangka, piutang usaha dan piutang lain-lain, investasi dalam saham, obligasi dan surat utang, instrumen derivatif. Nah, instrumen derivatif ini opsi, future, forward, swaps, dan lain-lain. Terus ada reksadana dan polis asuransi. Kita masuk ke metode pengukuran aset. Jadi, metode pengukuran aset yang akan aku bahas hari ini ada 4 metode. Yang pertama ada pengukuran berdasarkan biaya historis atau historical cost. Nah, di mana metode akuntansinya ini aset dan kewajibannya itu dicatat dalam laporan keuangan berdasarkan harga atau biaya perolehan aslinya pada saat transaksi terjadi. Terus, yang kedua ada pengukuran berdasarkan nilai wajar atau fair value, yang dimana metode ini aset dan kewajibannya itu dinilai sesuai dengan harga yang akan diterima untuk menjual aset atau yang harus dibayar untuk mengalihkan kewajiban dalam transaksi yang teratur antar pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Yang ketiga ada pengukuran berdasarkan nilai realisasi bersih atau net realizable value, yang dimana metode ini itu mengukur aset terutama persediaan pada jumlah yang diharapkan yang akan diterima dari penjualan aset tersebut setelah dikurangi dengan biaya yang diperlukan untuk menjual atau menyelesaikannya. Terus yang keempat ada pengukuran berdasarkan nilai sekarang atau present value, yang dimana metode ini tuh digunakan untuk menilai aset atau kewajiban dengan mendiskontokan arus kas masa depan menjadi nilai saat ini. Kita akan masuk ke materi pengendalian aset perusahaan. Jadi apa-apa saja yang bisa dilakukan untuk mengendalikan aset perusahaan? Yang pertama itu sistem pengendalian internal, di mana kita harus bisa memastikan bahwa laporan keuangan organisasinya disusun dengan benar, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Lalu memastikan bahwa operasi organisasi mematuhi hukum, peraturan, dan kebijakan internal yang berlaku. Yang kedua apa? Yang kedua yang bisa dilakukan adalah audit aset secara berkala. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi dalam pelacakan dan pemantauan aset. Nah, teknologi apa aja yang bisa digunakan dalam pemantauan aset? Yang pertama itu ada RFID. Yang pertama ada RFID. Nah, ini itu digunakan untuk menyimpan informasi tentang aset seperti jenis, nomor seri, dan status penggunaannya. Kita juga bisa menggunakan GPS untuk melacak aset-aset yang bisa bergerak seperti kendaraan, alat berat, atau barang kiriman. Terus yang ketiga ada IoT. IoT ini biasa digunakan untuk melibatkan penggunaan sensor yang berhubung ke internet untuk mengumpulkan data tentang aset seperti lokasi, kondisi, suhu, kelembapan, atau getaran. Nah, jadi data dari IoT ini dikirim ke platform berbasis cloud. Nah, ini bisa dianalisis dan pemantauannya dapat dilakukan secara real time. Terus ada teknologi blockchain. Nah, blockchain ini memungkinkan pencatatan atau pergerakan aset dalam rantai pasokan secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah-ubah. Nah, terus untuk pengendalian aset ada juga kebijakan dan prosedur pengelolaan aset, di mana di sini memastikan bahwa aset organisasi itu bisa dikelola secara efisien, aman, dan sesuai dengan tujuan bisnis. Lalu kita masuk materi terakhir, ada tantangan dalam pengukuran dan pengendalian aset. Nah, di sini tantangannya ada 4, yaitu pengendalian aset tidak berwujud, fluktuasi nilai pasar, perubahan teknologi dan dampaknya terhadap nilai aset, dan isu-isu compliance regulasi.
Sekian presentasi dari saya tentang pengendalian dan pengukuran aset perusahaan. Semoga bisa menambah ilmu teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.